Kak Denrich dipersilahkan tempat dan waktunya. Iya, halo. Selamat malam semuanya. Malam. Saya sampai kaget. Ternyata langsung ya. Oke. Ya, sebentar saya buka kamera dulu ya. Ya, selamat malam semuanya. Halo teman-teman dari Om PKK, dari Santo, Thomas Aquinas. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kalau yang mungkin kalau lagi galau sekarang, atau yang lagi baper-baperan, nggak apa-apa. Ya, karena saat ini justru kita mau ngobrol, ya, kita mau sharing bersama. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mengundang saya di sini. Sungguh, puji Tuhan, saya dipercaya, saya juga diajak itu juga pasti Tuhan punya rencana, ya. Oke, baik. Saya izin ya mau share screen untuk membantu teman-teman juga. Nanti kalau ada yang mau screenshot, mau foto, mau capture, silahkan ya. Tapi yang di capture slide-nya ya, bukan sayanya ya, karena kayaknya saya belum bakat jadi artis ya. Oke, terima kasih juga buat panggilannya, dipanggil kakak, saya senang banget, jadi berasa muda ya. Tadi kayaknya ada yang punya anak atau punya keponakan ya, yang tadi katanya makan. Saya juga jadi tadi abis ngelihat makan, saya juga jadi jadi lapar juga gitu ya. Tapi moga-moga teman-teman di sini tetap sukacita ya, tetap sukacita, mau lapar, mau enggak, mau ngantuk, saya seneng gitu ya. Mungkin setelah pulang kerja atau habis sibuk kuliah bisa ngumpul di sini. Oke, saya akan mulai untuk share screen. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, oke. Banyak yang ngangguk ya. Oke, ini judulnya menarik ya, karena kemarin dari panitia muncullah mendadak gitu ya, ada istilah PPKM di e-flyer-nya, saya juga amazing. Itu juga desainnya juga cakep banget ya. Saya senang banget bisa lihat e-flyer sekeren, seelegan itu. Singkatan PPKM ini diplesetin gitu ya. Jadi kalau PPKM kan kalau dengar kayak gitu kan rasanya kan aduh gitu gue dikurung lagi. Hore, kita dikurung lagi gitu ya. Tapi kalau lihat dari judulnya diplesetin dari para pejuang kesehatan mental, saya langsung ini anak-anak muda versi yang sudah tangguh kalau menurut saya ya. Karena salah satu cara kita untuk rilis stres itu kan sebenarnya kan bercanda ya, humor gitu ya, senyum, ketawa itu juga salah satu cara kita menjaga kesehatan mental. Jadi bukan konyol, bukan silly, bukan bodoh gitu ya, tapi kalau menurut saya itu yang namanya kreativitas. Nah, kita nanti mau bahas sedikit ya dari apa sih kaitan antara kreativitas, nanti ada humor, kemudian ke bagaimana kita bisa menyehatkan mental kita dan juga menjaga kesehatan mental kita. Nah, mungkin kalau di awal saya ini materinya rada serem-serem sedikit ya. Kalau dari data, memang kalau yang namanya gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan itu prevalensinya paling tinggi. Gak heran juga banyak banget teman-teman, banyak juga anak-anak muda yang senang banget self-diagnose, ya, senang banget mendiagnosis diri, sombong ya, mentang-mentang bisa browsing ya. Beda kalau zaman angkatan saya yang semuanya itu dari buku, pakai bukunya RPUL doang modalnya, ya. Kalau mau baca, belajar bahasa ya dari kamus, bukan belajar pakai aplikasi. Nah, kedua gangguan ini selain memang secara statistik memang betul ya paling gampang ditemui, tapi juga ini memang gangguan yang paling sering di aku gitu ya. Aduh gimana nih gue depresi nih gitu ya. Aduh gue kok cemas mulu ya gitu. Wah gue GAD nih, kan keren ya pakai namanya GAD ya, Generalized Anxiety Disorder gitu. Ya well, ini faktanya ya. Kemudian ya pokoknya kalau lihat paparan-paparan data fakta seperti ini kok rasanya menyeramkan ya. Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia, sekitar 3,6% dari populasi itu mengalami kecemasan. Oke, ya.
Ini kita udah mulai tarik nafas. Oke, baiklah gitu ya. Apakah saya salah satu dari 200 juta orang itu? Kemudian dan depresi ini merupakan kontributor utama bunuh diri dengan jumlahnya 800.000 setiap tahun. Ya, kita ngelihatnya sih sepertinya sih nggak ada gitu ya, kecuali kalau masuk TV ya, diberitakan di media massa yang di sosial media gitu ya, di Twitter dan lain sebagainya. Kayaknya sehari paling cuma satu, ada satu hari yang enggak gitu. But anyway, sebenarnya ini faktanya ya. Kemudian kalau data dari Indonesia sendiri terakhir 2018 ya, yang tahun 2021 ini masih asumsi, belum sampai ke hasil akhir. Ya intinya ada peningkatan ya. Mengapa ada peningkatan? Karena hidup kita juga makin luar biasa. Di satu sisi hidup kita makin gampang, makin instan, tapi di sisi lain hidup kita juga makin kompleks ya. Zaman dulu nggak ada tuh namanya galau, baper, ghosting, phishing, apa gitu, cyberbullying tuh nggak ada ya. Yang ngeledek di sosial media boro-boro ya, mau telepon aja susah, masih cari koin dulu. Nah, jadi sebenarnya hidup memang makin enak, gaya hidup juga makin luar biasa, tapi tantangannya ternyata makin luar biasa. Karena lama-kelamaan kan sekatnya, batasan setiap orang makin hilang ya. Kita dengan mudahnya, misalnya contoh di sini ada siapa nih? Ada Clarissa misalnya contoh. Kalau saya follow Clarissa di sosial media gitu ya, kemudian Clarissa mau private atau tidak, pokoknya saya udah di approve sama Clarissa, saya bisa lihat Clarissa ngapain aja. Bahkan katanya ada yang bisa menebak kepribadian dari postingan sosial media. Nah, ya, itu udah nggak ada sekat lagi. Ya, udah nggak ada sekat lagi. Jadi hidup kita justru makin terlihat ya, dan memang kecepatan akses informasi, ngobrol, komunikasi. Zaman dulu saya surat-suratan sama teman saya sejak SMA yang udah tinggalnya di UK, di London. Sekarang ya ampun, saya tinggal WA setiap saat. Dia bisa telepon saya, dia bisa bikin story sama saya, mention saya. Zaman dulu boro-boro ya, nunggunya itu setiap sebulan sekali satu surat itu dibalas. Ya, nah pentingnya kesehatan mental di mana? Jadi sebenarnya begini, bagaimana kita mendeteksi apakah kita mentalnya sehat atau tidak? Yang pasti kita harus merasa sejahtera dulu, ya. Masalah setiap hari pasti ada. Ya, namanya juga manusia, namanya juga kita tinggal di lingkungan yang kita nggak bisa kontrol semuanya, ya kan? Kita nggak bisa bilang, oh semuanya harus baik-baik ya sama saya ya, awas ya jangan jahatin saya ya, nggak bisa, ya. Sometimes ada aja gitu ya masalah, problem dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, tapi ketika kita bisa mengatasi masalah normal sehari-hari itu dengan baik, ya, kita tahu kemampuan kita sendiri, kita bisa produktif, hari ini ada kerjaan yang selesai, kemudian kita juga bisa kontribusi. Nah, yang kontribusi itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya. Dari yang hari ini tugas pelayanan nyanyi deh, segitu ya, sama main keyboard, itu kontribusi kamu sama lingkungan. It means sekarang kamu sehat mental. Karena kamu bisa melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri dan kamu bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, gitu ya. Jadi bukan bilang bahwa oh kalau ada masalah berarti saya nggak sehat mental, bukan, ya. Tapi kalau kita bisa mengatasi masalah, disitulah kita sehat mental. Kalau ada masalah kita nggak bisa selesaikan, kita kabur, kita nggak anggap itu masalah, dia diem aja gitu ya, disimpan, diumpetin, ya. Atau masalah itu ya udah dicuekin aja gitu, nggak diatasi, nggak diapa-apain, nggak dibahas gitu ya. Tapi kita tahu ada masalah gitu ya di kantong belakang baju kita gitu. Nah, itu namanya justru nggak sehat mental, ya. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang punya kebiasaan buat udahlah nggak usah dibahas lah, bodo amat gue nggak mengurusin lah gitu. Hati-hati nih, nanti lama kelamaan kayak kita simpen sampah, lama kelamaan bau. Ya, hari pertama, malam pertama sih nggak apa-apa. Besokan harinya mulai bau dikit, ya kan? Mulai besok lagi bau lagi, makin bau, dan akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri yang kena. Ya, nah itu. Oke, ini juga salah satu mungkin kalau teman-teman sering dengar istilah prokras lu gitu ya. Ini perilaku menunda nih. Nah, ini sebenarnya salah satu indikasi kita sudah mulai nggak benar
indikasi mental kita sudah mulai terganggu. Karena semua-muanya nanti dulu, besok masih bisa, kayaknya ntar malam bisa ditunda tuh, gitu ya. Nggak mampu mengelola waktu, nggak mampu mengelola diri, nganggep remeh pekerjaan. Ada juga mungkin yang udah selesai, tapi rasanya nggak selesai-selesai. Didempul terus, dipoles terus, nggak selesai-selesai. Karena dia cemas, hasilnya nggak sebaik yang orang lain harapkan. Karena dia pengennya perfect, selalu ada yang salah, ada yang jelek. Ya. Kemudian, ada nggak yang fear of missing out? Nah, ini istilah namanya FOMO ya. FOMO itu gitu tuh. Kalau tadi saya tuh ya, misalnya saya udah follow Clarissa nih, ya Clarissa follow Haya, kita tuh sama-sama saling nggak mau ketinggalan. Wah, Clarissa hari ini makan apa ya? Oh, Clarissa hari ini nyobain minuman apa ya gitu. Pokoknya kita nggak mau melewatkan, kita mau selalu ngupdate orang lain di sosial media supaya kita nggak dianggap ketinggalan zaman, nggak dianggap kuper, atau bahkan ketika nanti kalau ngumpul gitu ya, gue baru pulang dari Bali loh gitu. Terus, hah? Oh, lu dari Bali? Iya, lu nggak ngeliat, wah lu payah lu gini. Nah, lu payah lu gitu ya, itu rasanya tuh ketinggalan. Ya, gue dari kemarin kemana aja gitu. Ya, kemudian kadang-kadang prokras ini juga sebagai tanda indikator jangan-jangan kita jenuh atau burnout. Buat yang kuliah, buat yang kerja, buat yang sekolah itu sama aja. Ya, karena yang namanya menunda itu nunda tugas, nunda kerjaan gitu ya, bahkan menunda untuk mengatasi masalah. Ya, oke. Nah, indikator lainnya, nah ini produktif sih ya, tapi produktifnya toxic gitu. Ini sama kayak toxic positivity. Kesannya positif, wah lu hebat lu gitu ya, wah lu keren gitu. Tapi toxic karena kenapa? Lu pasti bisa lah, dari kecil kan lu selalu juara kelas, beban. Ya sama. Produktivitas yang toxic itu kalau kita produktif, nanti kita capek. Kenapa? Karena kita ngegas terus, kita ngoyo kerjanya. Ya, bekerja lembur demi produktivitas naik supaya nilai kinerja kita bagus. Kemudian tugas-tugas proyek semua kita yang ambil, kita nggak percaya sama teman kita. Kenapa? Karena masalah satu tadi ya, perfeksionis dan kecemasan. Ujung-ujungnya yang ada produktivitasnya lama-kelamaan oke, ngebut ya, ngegas ya, tinggi gitu ya, tapi terus mendadak turun. Kenapa? Karena kita lelah secara fisik dan mental. Ya, mindset kita juga bisa jadi keliru soal kerja keras. Kerja keras itu artinya harus banting tulang, peras keringat sampai darah bercucuran, ya kan? Itu bahasanya kayak begitu. Padahal bukan seperti itu yang namanya kerja keras, ya. Kemudian masalah pengolahan emosi juga sama dengan prioritas. Nah, yang paling parah adalah ketika kita ternyata produktif itu karena kita melarikan diri dari masalah lain. Saya tuh nggak betah di rumah. Makanya lebih baik saya di kantor. Lebih baik saya di kampus, lebih baik saya di sekolah, saya bisa do something lah sama teman saya, bikin tugas, selalu bikin alasan gitu ya. Intinya produktif banget sih. Semua tugasnya bagus, nilainya bagus, tapi sebenarnya itu hanya alih-alih untuk melarikan diri dari masalah lain, ya. Nah, ini indikasinya ya. Ini dengan apa ya? Istilah yang memang sering banget mungkin teman-teman dengar. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kita stuck dengan istilah tadi ya, kesehatan mental? Ini yang pasti ada sebuah kondisi yang punya dampak negatif terhadap bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Ya, itu stres namanya. Oke. Jadi kalau dalam psikologi kita ngomongnya ada 3 aspek nih kalau ada manusia: pikiran, perasaan, dan perilaku. Mungkin kalau perasaan kita sering dengarnya emosi lah ya. Nah, jadi 3 aspek ini yang kita scanning ya setiap hari, perlu kita aware, perlu kita sadari supaya kita apakah memahami bahwa jangan-jangan saya lagi nggak beres nih, gitu. Jangan-jangan gue lagi error nih bahasanya ya. Oke, gimana cara scanningnya? Oke, yang pertama tadi kita bicara soal pikiran ya. Kalau bicara pikiran berarti kita bicara bagaimana kita mampu untuk peduli sama diri kita sendiri. Ya, kalau orang bilang tuh, itu mah cuma tergantung mindset lu aja gitu. Masalah itu bisa diubah jadi yang namanya tantangan misalnya, ya. Atau mungkin teman-teman sering dengar motivator. Motivator kan kalau ngomong kayaknya asik banget ya, gampang banget gitu ya. Oh, ada masalah gini, tenang gitu ya. Kita pasti bisa gitu ya. Jadi kalau dibilangnya bukan selamat malam, tapi harus selamat pagi, yaitu rada-rada disorientasi sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu salah satu cara untuk
kita bisa membentuk pola pikir yang lebih termotivasi, ya. Nah, ini biasanya masalahnya kalau dalam pikiran tuh adalah kita obsesif terhadap sesuatu, ya. Maunya ngumpulin duit, terus ngumpulin materi gitu. Kenapa? Nanti materinya kalau udah banyak, duit saya udah banyak, saya bisa belanja, saya bisa jalan-jalan, saya bisa beli sesuatu yang bikin saya happy, branded things gitu ya. Itu terlalu obsesif jadinya, ya. Kemudian pola pikirnya terganggu, jadi suka terpengaruh dengan kata-kata orang, kita jadi nggak percaya sama diri kita sendiri, ya. Kemudian pola pikir yang negatif, emangnya saya bisa? Enggak sih, kayaknya gue nggak bisa. Teman-teman gue cuman nyeneng-nyenengin gue doang. Nah, itu pola pikir negatif ya. Kadang-kadang kita mengecilkan diri kita sendiri, kadang-kadang kita menganggap itu bahwa kita itu nggak berharga. Padahal orang lain bilang gitu, lu tuh keren banget loh, lu jago banget loh main keyboardnya loh gitu. Enggak lah, ini mah terpaksa habis nggak ada orang lain sih gitu. Jadi ya teman-teman gue ngandelinnya gue. Jadi tetap mengecilkan arti dari dianya sendiri. Ya, kemudian ada ekspektasi atau harapan yang mungkin keliru, ya kita terlalu tinggi terhadap orang, sehingga ketika orang itu takut sama kita, pergi, kita bilang dia ghosting kita gitu, ya. Jadi ini yang mesti di apa ya, di kadang-kadang mesti dipikirkan gitu ya, jangan-jangan saya yang bikin dia takut, ya. Saya terlalu membuat dia jadi nggak pede misalnya gitu, ya. Karena kita sangat ya pasti kita punya harapan lah, kita berharap teman kita begini, kita berharap orang tua begini, kita berharap teman-teman kita seperti ini gitu ya, banyak ya. Oke. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana dengan emosi. Ya, emosi kita tuh apakah sering gelisah, tegang, gampang frustasi. Frustasi itu apa sih ya? Frustasi itu gini loh, meledak, ya, udah nggak tahan gitu. Jadi itu kayak prinsipnya sekali senggol bacok gitu ya. Itu udah artinya udah frustrasi, ya. Kemudian sedih, inginnya nangis terus, Bu, saya kenapa sih? Saya nggak ada apa-apa kok bawaannya keluar air mata terus gitu ya. Lagi ketawa, tahu-tahu jadi inget, sedih lagi, nangis lagi gitu ya. Nah ini udah tolong di checklist ya, karena jangan-jangan mungkin saya sedang lagi down ya, merasa diburu-buru, kemudian ada masalah kesepian, masalah konsentrasi juga ya, banyak ya, bingung, sulit bikin keputusan, takut berelasi gitu ya, mudah panik dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang juga perlu untuk di cross check sama teman-teman ya. Oke, dari emosi tadi ya, dari perasaan, kita sekarang larinya ke perilaku. Ya. Yang paling dasar deh, yang gampang kita aware itu adalah penampilan kita gimana. Kita malas mandi, kita malas sikat gigi, kita malas bebersih, kita sembarang pakai baju, nggak peduli bau apa enggak, ya. Karena sebenarnya mungkin ini salah satu contoh ya, teman-teman kalau tahu yang namanya istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang memang biasanya dirawat ya di rumah sakit jiwa gitu ya, di mental institution, itu sebagai pengingat ya buat teman-teman, oh iya ya, kalau gue males mandi nih pagi ini ada apa dengan saya gitu ya. Kemudian sering menunda tadi, suka jalan bolak-balik tapi nggak efektif, nggak ada gunanya. Beda kalau memang lagi jogging ya. Kemudian berbohong, ceroboh, salah bicara, nggak nyambung antara otak sama mulut gitu ya. Kurang bisa menerima pendapat orang lain, jadi sensi gitu ya. Dikit-dikit ngerasanya tuh saya dibenci, saya saya tuh jelek banget misalnya gitu ya. Curiga, komunikasi jadi tegang, malas ikut kegiatan. Nah, jadi kalau teman-teman yang hari ini ikut dari awal sampai akhir, tadi udah masuk duluan ya. Tadi saya masuk dari jam berapa tuh? Dari jam 19 lewat sedikit, itu udah rame tuh ya, udah belasan orang. Nah, itu artinya kalian sudah perilakunya sehat ya, on time pula gitu ya. Ingin mencoba atau mulai meningkatkan ya, makin banyak nikotin, ngerokoknya, makin banyak alkohol, atau bahkan udah mulai nggak bisa tidur, makanya mengkonsumsi obat penenang. Ya, nafsu makan bisa jadi meningkat atau menurun. Kadang-kadang ada yang namanya
stress eater ya. Jadi makin stres makannya makin banyak. Nah, itu juga sebenarnya memang karena salah satu indikatornya adalah di masalah nafsu makan. Kemudian sulit mengendalikan diri dari berbagai hal ya. Jadi cepatnya impulsif, belanjanya nggak perlu dibeli, habis beli nyesel, makannya banyak, pokoknya craving gitu istilahnya ya. Kayaknya itu rakus gitu ya, serakah gitu. Tapi sebenarnya bukan karena dia lapar, bukan karena dia memang haus gitu, bukan karena dia butuh, tapi memang dia perlu untuk mengeluarkan energi negatifnya dengan perilaku-perilaku seperti itu. Nah, dari tiga yang kira-kira teman-teman nanti bisa scanning ya, bisa screening. Nah, sekarang kita lihat kalau selama masa pandemi ini sebenarnya gimana? Ya, kalau tadi ya para pejuang kesehatan mental, apalagi di masa pandemi ini. Sebenarnya kita udah sampai kurvanya udah mulai turun nih, ya. Dari mulai banyak yang apatis, nggak terima, marah-marah, stres, disuruh pakai masker, nggak boleh keluar rumah, emosi gitu ya. Tapi terus kurvanya makin meningkat ketika kita sudah mulai PSBB pertama, kedua, PPKM, kemudian tayangan televisinya gitu-gitu terus ya, bikin stressful. Nah, itu sebenarnya kita sudah mengalami 3 proses ya. Proses adaptasi, proses resolusi, dan proses evolusi. Jadi bukan hanya dinosaurus ya, bukan hanya buaya sama gajah yang berevolusi, tapi kita juga. Nah, masa adaptasi ini kan awal-awal ya coba-coba ngatasin stres, biasanya wah mendadak sekolah kerja di rumah gitu. Jadi males ya kan, produktivitasnya masih menurun, masih bertanya-tanya ini ada apaan sih? Ya, nggak heran memang waktu awal-awal pandemi kesehatan mental itu wah itu drop sekali ya. Dan saya sendiri meskipun saya psikolog, saya juga manusia loh ya. Jadi ketika dikandangin ya, ketika nggak boleh kemana-mana, nggak bisa ngajar, semuanya online, kemudian konseling juga kami langsung belajar dadakan, harus bisa memberikan telekonseling, konseling jarak jauh, itu luar biasa gitu ya. Aduh, malas banget deh gitu ya. Kondisi emosi naik turun, nih kapan selesainya. Secara fisik juga ya, karena kita biasanya aktif, kemudian sekarang kita jadi istilahnya ada kaum rebahan. Ya, waktu itu kan langsung booming ya istilah kaum rebahan. Nah, disinilah kita butuh berpikir kreatif dan fleksibel, ya. Makanya muncullah banyak platform-platform meeting online, ya. Yang awalnya dulu Zoom itu apa sih gitu ya, Skype itu ya buat yang teman jarak jauh ya. Sekarang Skype, Zoom, Gmeet gitu ya, itu semua udah kayaknya penting banget gitu, ya. Dan juga udah mulai belajar menerima. Di situlah udah mulai ada proses adaptasi. Nah, masa resolusi di sini sudah mulai terbuka tenang, bisa mulai ngontrol emosi, ya kan? Mungkin sekitar udah bulanan ya di rumah terus gitu ya. Mungkin juga teman-teman juga lama-lama biasa gitu kita PD itu pakai Zoom gitu ya. Mungkin dulunya, aduh, ini gimana caranya ya? Bingung gitu ya. Akhirnya tahu gimana cara kerja efektif, banyak ide, banyak ilham ya. Kesehatan fisik juga lebih baik karena sudah mulai banyak kesadaran juga gimana imunitas, vaksin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir udah mulai fokus sama kesehatan mental. Karena ketika seseorang kesehatan fisiknya sudah bagus, barulah dia akan lebih meningkat lagi advance, yaitu mulai ke mikirin mental gue gimana. Nah, makanya kan udah mulai ya banyak, kalau yang suka di Instagram ya, atau Facebook, mungkin lebih banyak Instagram kali ya, itu udah mulai banyak akun-akun yang menyajikan psikoedukasi ya tentang kesehatan mental ya. Makanya banyak istilah-istilah baru tuh yang ghosting, terus yang ramai begitu kasus ditinggal pacar itu ya kan, kalian tahulah siapa ya. Langsung muncullah istilah ghosting gitu ya. Coba pas lagi bulan-bulan mau Halloween ya, mungkin lebih cocok lagi gitu karena ada istilah ghostnya gitu. Nah, itu udah mulai fokus kesehatan mental. Kenapa? Karena kesehatan fisik kita juga udah better gitu, ya. Mulai berebutan vitamin, mulai berebutan langganan sayur ya. Mungkin kalau ibu kalian, tante kalian tuh udah mulai belanja online sayur tuh kan berebutan ya, sayur mana yang paling seger. Karena sudah fisik, barulah kita ke mental. Nah, barulah kita boleh berevolusi. Nah, kalian sadar nggak sih sekarang, kalian itu sekarang kalau udah keluar rumah, ya moga-moga kebanyakan sih udah inget ya, pasti cari masker. Ya, habis itu siap-siap hand sanitizer. Udah gitu sekarang kalau buka Topet, buka Shopee, coba apa yang dicari, jangan-jangan ya mungkin perlengkapan perang itu gitu ya. Sampai dulu ada apa?
jualan akrilik tuh ya buat dorong-dorong pintu, sungguh itu nggak efektif ya, apalagi kalau pintunya segede gaban gitu ya. Itu yang ada ujung-ujungnya pakai pakai sikut juga gitu ya, atau lama-lama udahlah pegang aja lah, ntar saya cuci tangan gitu ya, karena udah kelamaan gitu. Nah, itu gaya hidup baru ya. Udah gitu pada beli microwave mendadak laku gitu kan ya, itu udah tools penting banget gitu ya buat para pejuang makanan online ya yang malas masak gitu. Nah gitu ya, udah mulai terima kasih, udah mulai bersyukur, syukur ada Zoom, syukur ada ini, gue tetap bisa pede, gue tetap bisa ngumpul sama teman gue. Nah itu. Nah sekarang udah mulai fokusnya, udah levelnya beda nih, makna hidup udah mulai. Nah ini udah mulai banyak yang konsul ya, udah mulai banyak yang peduli sama kesehatan mental, makin empati, makin peduli, makanya bisa ngumpulin donasi. Zaman dulu mana ada sih kepikiran kita bisa donasi hanya cuma ngetik salah satu website ya, dan kita bisa nyumbang pakai GoPay, pakai OVO, ya ampun gitu ya. Dulu boro-boro ya, dulu pakai amplop ya kan. Kemudian produktivitas juga udah meningkat ya. Jadi tangguh dan resilient. Cuman nih produktivitasnya yang bener ya, karena kadang-kadang kalau sampai malam biasanya produktif sih nonton drakornya, ya kan? Yang cowok-cowok mungkin main game gitu ya. Nah itu gaya hidup baru, ya. Nah, oke. Nah ini dari 3 tahapan ini, kenapa sih kita bisa manusia kayak begini? Nah ini mungkin teman-teman yang mesti tahu ya. Ada istilah resiliensi. Mau lingkungannya kering, tandus ya, di pasir, tapi saya tetap blooming, saya tetap mekar. Kenapa? Karena kita bisa bertahan loh. Manusia itu kayak bola bekel. Tahu ya bola bekel ya? Ada nggak yang masih seangkatan saya nih mainnya bola bekel kalau zaman dulu? Jadi ada bebek-bebekannya gitu ya. Terus bola bekel itu uniknya kecil, tapi kerenan bola bekel daripada bola basket. Kenapa? Karena kalau bola bekel makin keras kita banting, dia makin tinggi melentingnya. Ya, kalau nggak percaya boleh dicoba, tapi hati-hati sama muka sendiri ya. Nggak diterima komplainan gitu ya, karena dia begitu. Kita juga sama kayak manusia gitu. Semakin kita dihempaskan ke bawah, maka kita juga sebenarnya bisa makin terbang tinggi ya, makin melenting tinggi. Nah, ini yang akhirnya bikin evolusi kita sukses. Ya, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kesehatan mental kita itu bisa loh diusahain, bisa loh diperjuangkan asal kitanya mau gitu. Nah, resiliensi ini modalnya dari mana? Nah, ini ada pengetahuan sedikit ya. Ternyata otak kita itu punya yang namanya kemampuan neuroplastisitas gitu ya. Bukan ada plastiknya gitu ya. Cuman karena dari istilah plasti itu jadi kayaknya bukan kenyal apa ya? Stretching gitu ya, bisa ditarik gitu ya. Ini kemampuan otak kita untuk merehab atau memperbaiki jaringan saraf yang terluka atau berubah secara biologis karena sakit atau karena secara psikologis. Jadi menarik ya. Ternyata kalau stres berdasarkan penelitian itu saraf-saraf kita yang sekian ratus buah itu salah satunya jadi kayak rusak gitu. Ya, itu kalau stres tuh kayak gitu. Makanya nggak heran kalian jadi misalnya kayak tadi nafsu makan ya. Mungkin saraf kontrol makan kalian jadi berpengaruh. Kenapa? Karena sarafnya itu rusak. Ya, dan nanti sama otak dibetulin lagi gitu, dibenerin lagi ya. Nah, mungkin mengutip ya dari ayat gitu ya, 1 Petrus 5 ayat 7 ini, ternyata Tuhan memelihara kita dengan cara seperti ini. Tuhan kasih kemampuan kita tuh yang luar biasa kayak begini. Makanya kenapa kan kalau dibilang gini, ayolah kalau kamu lagi sakit ya, sakit dalam kutip ya, fisik maupun mental, ayo kamu usaha. Soalnya kita juga udah sebenarnya dikasih modal sama Tuhan. Tinggal tergantung kitanya mau apa enggak. Karena kan kadang-kadang kitanya drama queen ya. Ih asik nih diperhatiin orang nih ya. Jadi gue drama queen nih. Aduh tolongin gue dong. Aduh saya belaga sakit gitu. Ya. Nah ini yang ujung-ujungnya ya artinya kita nggak memanfaatkan anugerah Tuhan ini gitu ya. Nah ini ya kira-kira gambarannya ya. Memampukan kita untuk berubah beradaptasi, kemudian juga itu yang alasan juga mengapa ketika kita punya pengalaman traumatis ya, bahkan yang punya pengalaman traumatis, punya shock gitu ya, itu sebenarnya juga mengubah struktur fisik otak kita ya. Kenapa? Karena otak kita ternyata nggak cuman gitu-gitu aja, cuma endut gitu ya, warnanya putih-putih gitu ya, bentuknya ya kenyal-kenyal gitu. Tapi itu sebenarnya cara kerjanya dia, ya bisa membesar, bisa mengecil, bisa memperbaiki, bisa menambah jalur sarafnya gitu ya. Dan yang fungsi secara fungsional adalah ternyata
kalau ada salah satu area kita yang rusak, maka fungsi otak itu akan pindah ke daerah yang tidak rusak. Ya, ini salah satu contoh yang paling gampang dan kelihatan deh ya. Orang yang tidak mampu melihat tunanetra misalnya, karena ada masalah di bagian area penglihatan dia, ya di area brokanya dia. Nah, ketika dia rusak di situ, dia nggak bisa pakai. Ternyata apa sih kehebatan dari orang tunanetra? Penciumannya luar biasa. Taktilnya atau indera perabanya itu bagus banget dibandingkan dengan kita. Makanya kenapa jadinya pakai huruf braille, ya karena memang ternyata disitulah letak apa ya keistimewaan dia, yang salah satu itu tidak dimampukan maka yang lain akan sangat dimampukan, ya itu salah satu contoh. Nah, modal secara psikologisnya apa? Nah, kalau istilah yang namanya intelligence quotient ya alias IQ gitu ya. Kalau kita punya istilah namanya adversity quotient. Ini adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dan tumbuh di tengah lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat. Ini ibaratnya kalau kamu ditaruh di satu tempat baru, terus kamu celangak-celinguk, habis itu satu demi hari perlahan-perlahan kamu akan bisa berbaur, kamu akan bisa beradaptasi. Karena itu secara psikologis, ya makanya kenapa, kok kamu sejak kuliah di luar negeri, kamu kok berubah sih? Itu yang paling gampang deh. Kenapa manusia kalau pindah perusahaan, itu pasti nanti berbeda lagi cara kerjanya. Karena sesimpel itu, karena kita tuh bisa berubah, ya. Ya, jadi intinya ya itu pemberian yang baik, itu anugerah yang sempurna. Makanya kalau kata Yakobus ya, jadi dalam Yakobus ini. Dan kemudian ya kalau kita dikasih sesuatu, ya kita juga perlu mengucap syukur, ya. Kita perlu pakai apa yang kita punya supaya kita bisa memampukan, ya. Jadi mau dikasih tantangan, ya mungkin kalau istilahnya kita suka dibilang Tuhan itu nggak akan kasih cobaan yang kita nggak mampu gitu, ya. Karena sebenarnya nih, ya kita bisa mampu segalanya, ya. Cuman tergantung kitanya nih, mau ekstra kerja keras, kerjanya ya dikit-dikit aja, atau kita mau santai-santai aja, ya. Oke. Nah, tadi ngomongin soal mental. Sekarang pertanyaannya dulu nih sama teman-teman. Di sini ada nggak yang gaya hidupnya sehat? Coba yang gaya hidupnya sehat, coba raise hand. Gaya hidup sehat tuh berarti cukup tidur ya. Berarti tidurnya jam 9-10 malam, bangun jam 6 pagi, makan sayur. Enggak tuh pada enggak semua. Nih serius nggak ada yang raise hand ya? Beneran coba, saya mau cek ah. Beneran lu nggak ada yang raise hand lu. Aktif secara fisik deh, nggak mager. Coba kita lihat lagi. Ih serius ini. Oh ada. Oke ada. Wis Angelin ngapain nih? Yakob juga. Wah mereka jangan-jangan janjian. Oke, aktif secara fisik nih banyak ya. Minimal nggak mager, ya. Oke, Yakob boleh nggak buka mic-nya? Aktif secara fisiknya ala Yakob tuh seperti apa? Buka kamera juga kalau boleh. Aktif secara fisik paling sesekali jogging tiap Sabtu. Itu aja sih. Sama ini punya permen karet deh, itu kan aktif secara fisik ya, goyang-goyang mulut ya. Ya sudahlah, oke lah, yang namanya berusaha ya. Ya nggak apa-apa. Saya cuma seminggu sekali, saya cuma 2 kali seminggu, tapi yang penting aktifnya ada fisik gitu ya, nggak bener-bener mager, nggak bener-bener diem gitu ya. Kemudian makan sehatnya gimana? Karena sebenarnya makan sehat itu bukan hanya soal asupannya yang masuk loh, tapi ketika kamu makan, kamu pede, kamu yakin kalau makanan itu akan bikin kamu sehat gitu. Itu yang paling penting secara psikologis. Makanya kenapa orang bilang kan mindful eating ya, kalau makan itu mesti dinikmatin ya kan, satu-satu. Oh ini crunchy, oh ini asin, oh ini pahit gitu ya. Apalagi kalau sayuran gitu ya, itu mesti dicekin satu-satu gitu ya. Bener nggak yang saya makan tuh yang saya mau ya. Oke, kemudian, nah ini kenapa sih ngomongin happy lifestyle ya, karena ya tadi tantangan zaman sekarang. Tantangannya tuh Netflix, drakor, game online, apalagi ya banyak lah ya. Pokoknya sosmed, ya media sosial gitu ya. Kita bisa betah ngeliatin
sosial media malam gitu ya, nonton Netflix, drama seri gitu ya, terus lupa gitu. Sampai jam 2, tanggung sampai selesai serialnya gitu kan, sampai jam 4 gitu. Besok panik gitu ya, bangunnya jam berapa. Nah, itu yang tadi saya bilang tantangannya juga makin banyak gitu ya. Oke. Kemudian, kesadaran diri yang positif. Mendengarkan kondisi tubuh dan kenali kondisi pikiran kita seperti apa. Nah, ini sebenarnya sesimpel ini loh. Kalau tubuh kita udah protes, mesti disadari. Demam dikit, sembelit, sakit kepala, lagi ya. Kadang-kadang mungkin urin kita ya, urinnya warnanya kuning misalnya begitu ya. Nah, ini kayaknya ada sesuatu nih gitu. Kemudian udah mulai badan sakit, bahunya tegang, rambutnya rontok. Nah, itu artinya ada sesuatu yang keliru ya. Ada tubuh tuh udah kasih tahu gitu ya, udah kasih warning gitu. Nah, jadi sebenarnya patokannya apa sih? Patokannya adalah ya kalau lelah kita istirahat, kita tidur. Ya. Kalau sakit ya jangan maksain diri buat yang tadi ya, lembur-lembur dan lain sebagainya. Kalau stres ya refreshing. Oke? Kalau ngantuk itu tidur, ya. Kalau siang ngantuk mau kerja, oke lah minum kopi. Tapi kalau udah malam ngantuk ya tidur, gitu ya. Bukan nonton TV jadinya. Kemudian kalau burnout ya liburan, oke? Kalau jenuh ya me time. Nah, sebenarnya ini kan kalau ngeliatin kayak gini ya, ibu kayak nggak tahu aja kita lagi pandemi. Ya ini saran, tapi ingat lagi ya, kita tadi kan kreatif loh. Kita tadi bisa adaptasi loh. Kalau nggak bisa mentok ke sini, kita cari yang lain. Kalau yang lain juga udah mentok, berarti kita masih menciptakan sesuatu. Ya, banyak orang yang akhirnya punya aktivitas sendiri, punya kegiatan sendiri yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ya. Kemudian, next. Nah ini aktivitas melepas stres ya, kejenuhan gitu ya, minat, hobi, rekreasi. Ya kalau nggak bisa rekreasi, takut rekreasi ya udah di rumah aja gitu. Nah ini kadang-kadang kan waktu pandemi ini juga banyak hikmahnya sih sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya banyak bakat-bakat yang tersalurkan dan banyak bakat-bakat yang tidak pernah tergali sebelumnya. Mendadak saya bisa baking gitu, padahal biasanya masak telur ceplok aja nggak gosong gitu misalnya. Itu udah advance loh sebenarnya gitu ya. Oke. Kemudian temukan solusi untuk menangani stres. Ya jadi tadi ingat ya. Kesehatan mental itu kita sehat kalau kita bisa mengatasi stres, kita bisa mengatasi masalah. Kalau masalahnya ternyata sulit, tetap cari solusinya, karena kita bisa tanya orang, kita bisa baca, cari tahu ya. Dan yang pasti, nah kekuatan kita itu karena kita punya iman, ya kan, faith, hope, love-nya itu harus dipakai ya, gitu. Selalu akan ada harapan. Selalu kalau kita udah punya iman yang tadi, kita punya anugerah, kita punya berkat, kita udah kasih modal sama Tuhan, kenapa nggak kita pakai? Ya. Dan kadang-kadang nih, saya pernah ketemu seorang anak muda, enggak muda sih ya, kayaknya udah menikah ya, masih muda sih ya, baru saja menikah, dan dia itu salah satu aktivitas melepas jenuhnya itu adalah dengan mengadakan bakti sosial. Jadi dia ngumpulin dari teman-temannya, dia pergi aja ke panti sosial yang di mana, panti asuhan di mana gitu ya. Dan dia happy. Itu cara dia melepas stres. Gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar sosial, tapi itu juga sebenarnya sebuah kegiatan yang bisa bikin dia happy. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga jangan lupa ya, karena yang tadi, karena batasan kita di dunia sekarang itu sudah makin buyar, makin nggak jelas, kitanya sendiri yang harus membangun batasan yang jelas. Kita tahu kita maunya apa, kalau lingkungan atau hal itu toksik ya kita hindari, jangan makin tenggelam. Kita cuma ngeluh, tapi kita nggak keluar dari lingkungan itu. Ya. Jadi hindari baca-baca akun-akun yang memang toksik, yang nggak penting, nggak perlu. Bahkan ada yang suka gini, saya suka banget ngikutin berita politik lah misalnya gitu ya. Cuman jadinya ujung-ujungnya kan pengen tahu ya, pengen update, tapi ujung-ujungnya jadi gemes sama si tokoh politiknya. Ini orang gimana banget sih gitu ya, jadi ikutan emosi gitu. Nah, sebenarnya kan bisa baca aja informasinya, tapi nggak usah baca komen di bawah. Karena yang namanya di komen bawah itu kan ada si hater, ada si lover kan ya. Jadi begitu kita pro, kita dengar komentar yang kontra, kita jadi kesal sendiri.
Nah, itu salah siapa? Padahal sebenarnya kita bisa memilih loh, ya, memilih untuk tidak membaca, ya. Oke. Cari bantuan dukungan sosial, jangan lupa. Kalau saya sih bilang ya, ini kalau kalian anak-anak muda ini ngumpulnya punya komunitas PD kayak begini, itu dukungan sosial yang paling top kalau menurut saya. Cuman ngumpul, nggak harus curhat ya, cuman ngumpul, nyanyi bareng, doa bareng, and then menemukan sesuatu ya yang beda gitu ya, atau syukur-syukur kalau ada sharing-sharing, itu sebenarnya adalah dukungan sosial. Itu adalah informasi sosial. Ya, bisa pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, atasan, pokoknya cari yang positif aja ya. Anggota komunitas organisasi ya, atau kalau perlu ya konseling profesional gitu. Tapi ya itu sebenarnya pasangan, keluarga atau orang-orang terdekat kamu itu sebenarnya UGD-nya kamu yang pertama. UGD-nya kita yang pertama. Ya, karena minimal kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, ya kesehatan mental kita juga pasti akan bagus, akan stabil. Oke. Baik, kira-kira ini yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Saya nggak tahu nih, apakah ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Oke, silakan ya. Mungkin teman-teman panitia, bukan panitia ya, teman-teman dari PD, silakan. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Moga-moga berbaginya saya hari ini cukup membawa manfaat, dan saya juga pastinya kalau ada yang bertanya atau ada sharing juga saya bisa belajar dari kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pewartaan dari Kak Denrits yang luar biasa banget nih. Pasti teman-teman juga semua kebuka banget pikirannya kan. Kalau yang tadi yang aku paling inget banget adalah ketika kita tuh selalu dibilang kalau misalnya kita tidak pernah dicobai lebih dari kemampuan kita, tapi ternyata ada sainsnya juga loh di balik itu. Kenapa cobaan itu tidak melebihi kemampuan kita? Karena memang Tuhan sudah menyiapkan otak kita itu, memang sudah dipersiapkan segitu hebatnya, jadi kita bisa adaptif dan kita bisa mengatasi masalah yang ada di sekitar kita walaupun terus berubah seperti sekarang ya. Apalagi kita sekarang pandemi, pasti teman-teman juga perilakunya udah berubah semua, tapi tentunya pasti kita maunya jadi lebih baik ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali Kak Denrits untuk insight-insight yang sangat luar biasa ini.